Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang saya hormati Rektor Universitas Diponegoro beserta seluruh jajaran Sivitas Akademika Universitas Diponegoro, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, para undangan serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat hadir dalam acara Temu Ilmiah Nasional TEMILNAS ke-20 tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam FOSSE. Terima kasih kepada FOSSE dan kelompok studi ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro selaku tuan rumah yang telah mengundang saya untuk memberikan sambutan pada acara hari ini. Meskipun harus dilaksanakan secara daring, karena kita masih berada di tengah suasana pandemi COVID-19, acara ini tetap dapat terselenggara dengan baik. Semoga ini menjadi penyemangat kita untuk terus produktif dan berkarya. Saya juga senantiasa mengingatkan, mari kita berkegiatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap laksanakan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, tidak keluar rumah apabila tidak mendesak, serta mengikuti vaksinasi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita dalam upaya menanggulangi pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini. Hadirin yang berbahagia, Temu Ilmiah Nasional TEMILNAS ke-20 tahun 2021 yang diselenggarakan oleh FOSSE kali ini mengangkat tema peningkatan literasi keuangan syariah sebagai upaya akselerasi dakwah ekonomi Islam Indonesia yang inklusif. Tema ini sangat relevan dengan upaya pemerintah mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, termasuk pada sektor keuangan syariah. Dalam rangka pencapaian visi Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS terus berupaya melakukan akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. 4 fokus dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yaitu pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial, serta pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah terus didorong untuk diimplementasikan. Koordinasi kerjasama dan sinergi berbagai pemangku kepentingan, baik kementerian, lembaga, anggota KNEKS maupun institusi lainnya, terus dilakukan agar berbagai program pada keempat fokus dapat terlaksana dengan baik. Hadirin yang saya hormati, salah satu faktor fundamental yang menentukan keberhasilan upaya pengembangan adalah literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Semakin tinggi literasi ekonomi dan keuangan syariah pada masyarakat, maka akan semakin tinggi pula penggunaan barang dan jasa yang halal dan sesuai syariah oleh masyarakat. Pada gilirannya hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah secara berkelanjutan. Sebagaimana diketahui, laporan Otoritas Jasa Keuangan OJK 2019 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah nasional
baru mencapai 8,93%. Sedangkan indeks inklusi keuangan syariah nasional adalah 9,1%. Sementara Survei Bank Indonesia 2020 menunjukkan bahwa indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah, sosial syariah nasional sebesar 16,2%. Kondisi ini mencerminkan bahwa masih diperlukan kerja keras agar pemahaman masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah lebih meningkat. Upaya peningkatan literasi masyarakat ini terus diupayakan, baik melalui jalur edukasi formal secara akademik, vokasi dan profesi, maupun melalui edukasi non-formal dalam bentuk sosialisasi. Hal lain yang tak kalah penting dalam upaya peningkatan literasi adalah sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah, akademisi, profesional, dunia usaha, BUMN, BUMD, maupun juga media massa. Komitmen seluruh pihak untuk bersinergi ini hendaknya tidak terhalang adanya situasi pandemi. Justru situasi ini hendaknya mendorong percepatan pemanfaatan teknologi digital agar jangkauan edukasi dan sosialisasi menjadi lebih luas. Hadirin sekalian, kita juga hendaknya tetap bersyukur meskipun di tengah kondisi pandemi COVID-19, kinerja ekonomi syariah di tanah air secara umum tetap tumbuh dengan baik. Berdasarkan laporan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia 2020 yang diterbitkan Bank Indonesia, diketahui bahwa jika diwakili oleh sektor prioritas pengembangan ekosistem halal value chain, yaitu sektor pertanian, makanan halal, fashion muslim, dan pariwisata ramah muslim, kontraksi ekonomi syariah Indonesia pada 2020 mencapai minus 1,72% year on year. Kontraksi ini tidak sedalam yang dialami ekonomi nasional yang mencapai minus 2,07%. Laporan Islamic Finance Country Index IFCI 2020 juga menyebutkan bahwa dari 42 negara yang disurvei terkait keuangan syariah, Indonesia menempati posisi kedua dengan skor 82,01 setelah Malaysia. Hal ini merupakan peluang yang harus dioptimalkan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Mencermati kondisi tersebut, pemerintah berharap FOSSE sebagai wadah silaturahim mahasiswa pencinta ekonomi Islam yang telah cukup mapan dapat terus berkontribusi dengan lebih baik ke depannya. FOSSE sebagai organisasi yang berbasis ilmiah dan praktik, berjejaring luas, serta digerakkan oleh kalangan muda, diharapkan dapat berperan menjawab berbagai tantangan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, terlebih di era disrupsi ganda, digitalisasi, dan pandemi saat ini. FOSSE sebagai wadah berhimpunnya 247 kelompok studi ekonomi Islam di 14 regional dengan kurang lebih 20.000 kader yang tersebar di sektor industri, pemerintahan, maupun filantropi diharapkan dapat menjadi jembatan bagi dunia akademisi dan praktisi ekonomi dan keuangan syariah. Berbagai program kerja FOSSE diharapkan memberikan kontribusi yang akan sangat bermanfaat, khususnya dalam menggerakkan potensi besar generasi muda, baik sebagai target pasar maupun sebagai
pelaku sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Hadirin yang saya banggakan, saya juga telah mendapat laporan bahwa acara Temu Ilmiah Nasional Temelnas ke-20 tahun 2021 yang diselenggarakan hari ini merupakan kegiatan ilmiah kepemudaan dan mahasiswa ekonomi syariah yang melibatkan 247 kelompok studi ekonomi Islam di berbagai kampus dari seluruh Indonesia. Saya meyakini bahwa generasi muda, khususnya kelompok milenial, memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan kemajuan ekonomi dan keuangan syariah. Dan generasi muda harus mampu memasyarakatkan pemahaman bahwa ekonomi dan keuangan syariah adalah pilihan yang tidak saja rasional, inklusif, dan berkeadilan, tapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bagi umat Islam, melaksanakan ekonomi dan keuangan syariah merupakan suatu kewajiban karena umat Islam diharuskan untuk bermuamalah yang masyru'ah atau secara masyru'ah yang sesuai dengan syariah. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin mengetuk hati dan pikiran anak muda, kalangan milenial, agar turut serta mempelopori tersosialisasikannya gerakan kesadaran bermuamalah sesuai tuntunan agama. Saya mengapresiasi dan berharap acara ini dapat menjadi sarana bagi para mahasiswa, akademisi, dan praktisi untuk saling sharing knowledge, menghasilkan berbagai ide, gagasan, dan pemikiran yang dapat diimplementasikan dalam akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Saya harapkan kegiatan beserta hasilnya dapat disebar luaskan menjadi sarana diseminasi informasi kepada masyarakat luas guna mendukung peningkatan literasi dan edukasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Mengakhiri sambutan ini, saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik, terlibat secara aktif dan produktif selama forum berlangsung. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Temu Ilmiah Nasional Temelnas ke-20 tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga acara ini menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.